Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas komunikasi dalam membangun komunitas Islami. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Azahra dengan NIM 0101221030 dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4, mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi dengan Bapak dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Jadi, pada pembahasan kali ini terdapat 5 sub bab yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pentingnya komunitas, kemudian yang kedua ada teknik komunikasi membangun suatu komunitas, kemudian yang ketiga hadis yang terkait dengan pembahasan, kemudian yang keempat ada contoh penerapannya, dan yang terakhir adalah kuis atau latihan soal. Baiklah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya komunitas. Jadi komunitas ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita miliki, karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial. Jadi kita harus bersosialisasi untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita juga saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan kehidupan. Maka dari itu berkomunitas itu penting bagi kita karena bisa mempermudah hubungan sosial antara individu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah teknik komunikasi membangun komunitas. Kemudian yang kedua ada teknik komunikasi membangun komunitas. Adapun teknik-teknik komunikasi yang dapat kita gunakan dalam membangun sebuah komunitas, yang pertama itu adalah dengan mengenali audiens. Penting bagi kita untuk mengenali audiens kita karena dalam menyampaikan ajaran dakwah, kita harus mempelajari bagaimana audiens kita supaya kita tahu dakwah seperti apa yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian yang kedua ada fokus pada interaksi. Jadi dalam menyampaikan dakwah kita tidak boleh hanya mementingkan sekedar apa yang kita ucapkan, akan tetapi kita berfokus sendiri pada interaksi, bagaimana feedback yang kita dapatkan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada memudahkan komunikasi, kemudian yang keempat ada personalisasi pesan, yang kelima ada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial ini sangat penting dalam menyampaikan ajaran dakwah, apalagi pada zaman digital seperti saat ini. Masyarakat di dunia ini lebih cenderung menggunakan media sosial, sehingga jika kita menyampaikan dakwah dalam media sosial sangat mudah diterima dan sangat mudah dicari dan diterima oleh masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir adalah perencanaan komunikasi. Jadi sebelum untuk membangun sebuah komunitas ini, penting bagi kita untuk merencanakan bagaimana komunikasi seperti apa yang akan kita sampaikan dalam komunitas kita tersebut. Kemudian yang ketiga ada hadis terkait. Jadi hadis yang spesifik membahas tentang komunikasi dalam membangun suatu komunitas Islam itu tidak ada, namun ada hadis-hadis yang mendekati pembahasan kita kali ini. Contohnya yaitu yang artinya tentang perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, berbelas kasih terhadap sesama, ibarat satu sama lain apabila anggota badan ditimpa sakit, maka seluruh badannya juga itu ikut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada hadis ini dikatakan bahwa penting bagi kita untuk menyayangi masyarakat di sekitar kita, sebagaimana kita kalau misalnya kita merasakan sakit maka anggota tubuh kita juga merasakan sakit lainnya. Itu hadis yang menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk bersosialisasi atau berinteraksi kepada orang lain. Kemudian untuk dalam membangun komunitas itu penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan baik supaya komunitas atau interaksi antara masyarakat berjalan dengan lancar. Adapun hadis yang membahas tentang ini yaitu bunyinya ialah siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa jika kita tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik maka lebih baik diam. Begitu pula dalam suatu komunitas. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang baik atau kita tidak tahu lagi berkata apa, jadi lebih baik diam daripada menyakiti hati. Kemudian yang keempat ada contoh penerapannya, di mana contoh penerapan dalam sehari-hari ini dalam komunikasi, dalam membangun suatu komunitas adalah dengan menyelenggarakan kajian-kajian rutin. Jadi dalam bentuk komunikasi Islam itu kita harus menyelenggarakan kajian-kajian rutin, dan dalam kajian rutin itu nanti kita melakukan ceramah, pidato, atau bisa juga kita membentuk komunitas dengan melalui buku-buku atau artikel. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka kali ini kita akan masuk
ke kuis, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembahasan yang telah kita bahas tadi. Pertanyaan pertama, kenapa komunitas penting bagi kita? A. Untuk bersenang-senang, B. Untuk bersosialisasi, C. Untuk menambah pengalaman dan wawasan serta pengetahuan. Jawabannya C. Baiklah, pertanyaan nomor 2, komunitas seperti apa yang harus kita ikuti? A. Komunitas yang baik dan islami, B. Komunitas untuk bersenang-senang, C. Komunitas yang baik saja. Jawabannya adalah A. Komunitas yang baik dan islami. Kemudian soal nomor 3, teknik apa saja yang diperlukan komunikasi dalam membangun komunitas? A. Mengenal audiens, B. Penggunaan media sosial, C. A dan B benar. Jawabannya ialah C. A dan B benar. Pertanyaan nomor 4, hadis yang disebutkan sebelumnya diriwayatkan oleh siapa? A. Imam Nawawi, B. Imam Syafi'i, C. Imam Bukhari dan Muslim. Jawabannya ialah C. Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, pertanyaan nomor 5, apa saja contoh penerapan komunikasi dalam membangun komunitas islami? A. Pidato dan ceramah, B. Bercerita, C. Bernyanyi. Jawabannya ialah A. Pidato dan berceramah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.